Om Swastiastu. Baik, kali ini kita akan memaparkan materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum memulainya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ika Aditya Mardika dan rekan saya Kadek Pradana. Baik, adapun pembahasan materi Pancasila sebagai sistem filsafat yang pertama, pengertian filsafat dengan dua filsafat Pancasila, yang ketiga hakikat sila-sila Pancasila, yang keempat fungsi filsafat Pancasila, yang keenam contoh penerapan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia, mengandung pengertian sebagai hasil perenungan mendalam diri para tokoh pendiri negara atau The Founding Father. Kelima, dasar prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan dan saling kerjasama untuk satu tujuan tertentu sehingga dapat disebut dengan sistem. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa yang semua dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut Darmo Harjo 1979 sampai dengan 86, Pancasila adalah ideologi yang memiliki kekhasan, yaitu yang pertama, kekhasan pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sebab Tuhan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa manusia Indonesia percaya dengan adanya Tuhan. Yang kedua, kekhasan kedua yaitu penghargaan kepada umat manusia apapun suku, bangsa, dan bahasanya. Yang ketiga, kekhasan ketiga yaitu bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang keempat, kehidupan manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan kelima, keadilan sosial bagi seluruh hidup bersama. Kelahiran ideologi bersumber dari pandangan hidup yang dianut oleh suatu masyarakat. Pandangan hidup kemudian berbentuk sebagai keyakinan terhadap nilai tertentu yang membangun solidaritas masyarakat dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai baru. Yang kedua yaitu pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan. Tertarik kepada dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis, inteligensi. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan juga dikenal dalam bahasa Inggris wisdom. Berdasarkan kata tersebut, maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Suatu pengetahuan kebijaksanaan akan mengatakan seseorang mencapai kebenaran. Orang yang mencintai pengetahuan kebijaksanaan adalah orang yang mencintai kebenaran. Cinta kebenaran adalah karakteristik dari setiap filsafat dari dahulu sampai sekarang. Filsafat dalam mencari kebijaksanaan menggunakan cara dengan berpikir sedalam-dalamnya. Filsafat sebagai hasil berpikir sedalam-dalamnya diharapkan merupakan pengetahuan yang bijaksana atau setidak-tidaknya mendekati kesempurnaan.
Secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran berdasarkan pengertian umum. Ini ciri-ciri filsafat dapat disebut sebagai usaha berpikir radikal, menyeluruh dan integral, atau dapat dilakukan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas suatu sedalam-dalamnya. Ketiga yaitu filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers. Adapun bagian-bagian dari Pancasila yaitu dasar ontologis, yang kedua epistemologis, yang ketiga aksiologis. Yang pertama yaitu dasar ontologis Pancasila. Dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dan realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tujuan filsafat dengan dasar ontologis, Pancasila mengungkap status istilah digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata-kata lain, mengungkapkan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis. Yang kedua yaitu dasar epistemologis Pancasila. Epistemologi Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyerahan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang heterogen, multikultur, dan multietnik, dengan cara menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dengan kesamaan untuk membicarakan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia. Yang ketiga ada dasar aksiologis Pancasila. Aksiologis terkait dengan penelahan atas nilai dari aspek aksiologis Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia Indonesia. Nilai-nilai ini dalam Pancasila hanya bisa dimengerti dengan mengenal manusia Indonesia dan latar belakangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan akikah sila Pancasila. Kata akikah dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam sebagai segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tentang dan wujudnya sesuatu itu sehingga terpisah dengan suatu lain dan bersifat mutlak. Ditunjukkan oleh Nato Nagoro pada tahun 1975,
Hakikat segala sesuatu mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun untuk membentukkan. Terkait dengan hakikat sila Pancasila, pengertian hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu hakikat abstrak dan hakikat pribadi dan hakikat konkret. Yang pertama yaitu hakikat abstrak adalah yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila Pancasila menunjukkan pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, hakikat pribadi. Sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terkait kepada sesuatu, hakikat pribadi Pancasila menunjukkan pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa, yaitu ada istiadat, nilai-nilai agama, nilai kebudayaan, sifat, karakter, dan melekat pada bangsa Indonesia, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia. Yang ketiga, hakikat konkret yang bersifat menyatakan sebagaimana dalam kenyataan. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realistisnya, Pancasila adalah pedoman praktis yaitu dalam mewujudkan pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara dalam keadaan dan waktu. Pancasila yang berisi 5 sila menurut Natonagoro pada tahun 1967 menurut suatu kesatuan utuh kesatuan nilai-nilai Pancasila tersebut diurai sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Sesuatu secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkat perjenjangan, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan, sila yang ada di bawahnya. Sila pertama landasan, sila kedua melandasi, sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Pengertian matematika piramid digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila Pancasila menurut luasnya, kualitas, dan dalam juga sifat-sifat kualitas. Yang kedua yaitu hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dalam rumusan pula dalam hubungan saling mengisi untuk menguasai dalam karakter hubungan hierarkis piramida sebagai dasar di atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi filsafat Pancasila. Fungsi Pancasila memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Yang pertama, sila ideologi. Filsafat Pancasila sebagai landasan ideologi negara Indonesia. Nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum, kebijakan, dan institusi negara. Ini membantu menjadi keutuhan dan stabilitas negara. Yang kedua, pemersatu bangsa. Filsafat Pancasila memiliki peran penting dalam mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragama, suku, agama, budaya, dan bahasa. Yang ketiga, panduan etika normal. Nilai Pancasila sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial memberikan panduan etika dan normal bagi warga negara. Yang keempat, pedoman pembangunan. Prinsip Pancasila terutama keadilan sosial menjadikan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Yang kelima adalah dasar-dasar pendidikan nasional. Filsafat Pancasila menjadi bagian integral dan kurikulum pendidikan Indonesia. Pendidikan berdasarkan nilai Pancasila membentuk generasi muda yang memiliki
kesadaran nasional etika dan baik dan semangat kebangsaan. Contoh penerapan filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, toleransi dan penghargaan terhadap keagamaan. Yang kedua, partisipasi dalam musyawarat. Yang ketiga, gotong royong dalam masyarakat. Yang keempat, menghargai pilihan agama orang lain. Yang kelima, menghormati orang tua dan melanjuti usia. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada salah kata, ada salah pengucapan, mohon dimaafkan dan kami tutup dengan pranamo Santi. Om Santi Santi Santi.